Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan melakukan konfigurasi interval routing. Konfigurasi ini bertujuan untuk setelah melakukan percobaan ini diharapkan praktik dapat mengerti prinsip interval routing dan bisa mengkonfigurasi interval routing. Adapun peralatan yang digunakan, pertama router, yang kedua switch, yang ketiga kabel UTP, yang keempat PC client. Baik, mari kita membuat topologinya. Buatlah rancangannya seperti yang saya buat, teman-teman. Kita menggunakan 3 PC, 1 switch, dan 1 router. Routernya kita memakai jenis router 1841. Kemudian kita ambil PC-nya. Baik, setelah semuanya kita desain dengan secara rapi agar mempermudahkan kita. Kemudian hubungkan menggunakan kabel strike. Oke, setelah semuanya berhasil, kita mengubah IP pada switch terlebih dahulu. Pada switch pertama kita berikan IP 108 200.2. Pada IP ini 192.168.200.2. Baik, gateway-nya kita memakai IP yang sama, namun akhirannya kita ubah menjadi 1. Baik, selanjutnya kita ke PC kedua. Pada PC kedua kita memakai IP 192.168.100.2. Baik, untuk IP address untuk gateway-nya kita memakai 192.168.100.1. Baik, ke PC selanjutnya. Ubah IP-nya menjadi 192.168.150.2. Baik, kemudian develop gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.150.1. Oke, siap. Baik, setelah IP-nya kita sudah ubah, marilah kita ke step selanjutnya, yaitu kita mensetting pada switch. Kita klik switch terlebih dahulu. Masuk ke mode CLI, kemudian kita ketik enter, switch, terus enable, dan kita ketik conf. Baik, selanjutnya kita mengubah nama switch terlebih dahulu. Kita ketik hostname switch distribusi 1. Baik, selanjutnya kita membuat password. Kita ketik line console O,
0. Kemudian kita ketik password Cisco. Kita ketik password, kemudian login, lalu exit. Selanjutnya kita men-setting view telnet. Kita ketik line spasi VTY spasi 0 spasi 4. Nah, kita ketik password Cisco. Kemudian login, lalu exit. Selanjutnya kita ketik enable password Cisco. Enable password Cisco, kemudian enable secret Cisco. Oke. Selanjutnya kita setnya VLAN. Kita ketik VLAN 2, name Humas. Oke, selanjutnya exit. Lalu kita ketik VLAN 3, name keuangan. Exit. Selanjutnya kita ke VLAN 4, name IT. Baik, kita ke VLAN 5, name pimpinan. Oke. Baik, selanjutnya kita men-setting port untuk tiap VLAN. Pertama, kita ketik INTFA 0/1. Kemudian kita ketik switch for mode access. Kemudian switch for access VLAN 2. Exit. Baik, selanjutnya kita ketik interface internet 0/2. Kita cari saja ini agar memudahkan kita terus ubah terakhirnya. Itu pun step selanjutnya. Pada bagian ini kita ubah menjadi VLAN 3. Baik, selanjutnya lagi ini ubah menjadi 3, enter. Kemudian kita cari mode akses, kemudian cari lagi VLAN, ini ubah menjadi 4. Baik, kita keluar. Oke. Selanjutnya kita setting port terang atau mode terang. NTFA 0/24. NT ada pengetikan yang salah, teman-teman. Oh, oke. Lupa, kita ketik dulu config, kemudian INTFA 0/24. Setelah itu kita ketik switch for mode terang. Kita ketik keluar lagi sebanyak 2 kali. Oke. Selanjutnya kita melihat daftar VLAN dan ketik show VLAN. Dan semuanya telah berubah sebagaimana yang kita tadi ubah.
teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita konfigurasi router. Kita ketik baik, masuk ke mode CLI, kita ketik mode di sini. Router ketik enable, kemudian config. Oke, baik, kita ubah nama pada router, hostname, router 1. Baik, kemudian kita membuat password, ketik line console none, ketik password Cisco, login, keluar, exit, kemudian ketik enable password Cisco. Enable password Cisco, enable secret Cisco. Baik, kita men-setting Ethernet. Kita ketik line VTY 0, line VTY spasi 0 spasi 4, kemudian password Cisco, masukkan login, hello keluar. Selanjutnya kita setting IP. Kita ketik interface Ethernet 0/1. Kita ketik no IP address. Kemudian kita ketik no shutdown. No shutdown, enter, kemudian exit. Baik, selanjutnya kita setting interframe routing. Kita ketik INT FR 0/1.1. Kita ketik encapsulation, encapsulation dot 1 key spasi 2. Oke, kemudian masukkan IP address, IP address 192.168.200.1 spasi 255.255.255.0. kemudian enter, lalu keluar. Baik, selanjutnya kita ubah lagi, kita cari saja agar mempermudahkan kita ya. Pada bagian ini 0.1 nya kita ubah menjadi 0.0/1.2, kemudian enter. Baik, selanjutnya kita cari lagi IP address dulu. Pada IP addressnya
kita ubah menjadi 100.1, dan bagian ini kita ubah menjadi 100.1. Oke, lalu enter. Kemudian kita cari encapsulation. Ya, ini dot IK titik 2 kita ubah menjadi IK 3, 1 K 3. Oke, enter. Baik, selanjutnya exit. Oke, kita ke tips selanjutnya. Seperti yang tadi, kita cari dulu ini baru 1.2 diubah menjadi 1.3, kemudian enter. Lalu kita ketik encapsulation dot, kita cari ya pada bagian ini, 3-nya diubah menjadi 4, lalu enter. Kemudian cari IP address-nya. Baik, di 100 kita ubah menjadi 150.1, lalu enter. Kemudian exit 2 kali ini. Oke, selanjutnya baik, selanjutnya kita akan setting router. Pertama, buka router, lalu masuk ke mode CLI. Setelah itu kita klik enter terlebih dahulu. Baik, kita exit dulu. Baik, pertama kita ketik conf, kemudian kita memberikan nama pada router. Baik, hostname router 1. Baik. Baik. Kemudian kita ketik line console line console 1. Line console node. Setelah itu kita ketik password Cisco. Dan login. Kemudian keluar, exit. Selanjutnya kita ketik password, enable password Cisco. Kemudian enable secret Cisco. Oke, selanjutnya kita men-setting IP di interface. Pertama, konfigurasi terminal. Oke, setelah itu kita ketik interface 0/1 int fa 0/1, kemudian no IP address, no IP address, kemudian no shutdown. Kemudian keluar. Oke, selanjutnya kita setting interflan routing. Ketik interface fast ethernet int fa 0/1 kemudian encapsulation setelah itu dot 1K spasi 2. Baik,
Setelah itu kita ketik IP address 192.168.1.255 dan masukkan sertifikat masnya. Ketik 0 dan enter. Setelah itu kita exit. Baik, selanjutnya kita masuk interface NTFA 0/1.2. Baik, selanjutnya kita agar mempermudah, kita cari saja ini satu key, kemudian kita ubah duanya menjadi dot 1 key 3. Oke, enter. Kemudian kita cari lagi IP address-nya. Pada ini kita ubah 200-nya menjadi 100. 200-nya menjadi 100. Oke, udah enter. Selanjutnya kita exit. Lalu kita lakukan seperti yang tadi kita buat. Pertama NTFA 0/1.2 kita ubah menjadi titik 3 terakhirnya, lalu enter. Kemudian kita cari encapsulation, ini 3-nya kita ubah menjadi 4, enter. Kemudian kita cari IP address-nya. Oke, 100-nya kita ubah menjadi 150. Baik, dan selesai. Oke, sekian, kita lanjut ke pengetesan. Setelah semuanya telah berhasil, marilah kita melakukan uji konektivitas. Dan pertama, kita klik ICMP atau pesan ini, kemudian kita berikan ke PC 1 ke PC 2 dan pastikan hasilnya sukses, dan PC 1 ke PC 3. Dan ya, semua telah sukses teman-teman. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.